Halo Polymedians, balik lagi nih di e-advocation BEM Polymedia. Buat kalian yang belum tahu e-advocation itu apa, jadi e-advocation adalah sebuah wadah untuk menampung pertanyaan yang akan dijawab oleh bintang tamu kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Audrey, selaku host e-advocation kita kali ini. Nah, buat kalian nih yang penasaran, bintang tamu kita ada Ibu Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif. Ada Ibu Tiptri Rose Kartika MM. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Audrey. Kabar baik ya Kabar Bu? baik. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari Polymedians nih Bu, yang beberapa akan kita jawab. Baik. Sebelumnya nih teman-teman, aku mau kasih tahu kalau e-advocation akan berkolaborasi dengan radio penyiaran Polymedia. Buat kalian yang belum follow Instagramnya, boleh banget di follow di @polymedia_radio. Dan buat kalian yang belum memfollow BEM Polymedia, boleh banget di @BEM Polymedia JKT, karena informasi-informasi akan kita salurkan melalui sosial media. Oke Bu, kita langsung aja nih Bu ke pertanyaannya ya. Oke. Ada pertanyaan, sebelum Ibu menjadi direktur, Ibu Ocha itu mengajar mata kuliah apa sih? Dan sudah berapa lama Ibu mengajar di Polymedia? Baik, saya itu memang passionnya sebenarnya dosen. Jadi passion saya itu dosen, dan pasti output dari seorang dosen itu bagaimana bisa menghasilkan anak didik yang memang punya atau mampu berdiri sendiri mandiri gitu ya. Nah, kalau Mbak Audrey bertanya, saya itu kapan bergabung di Polymedia? Jadi saya bergabung di Polymedia itu sejak Januari 2009. Jadi Polymedia ini kalau dilihat sejarahnya itu adalah revitalisasi Pusgafin, Pusat Grafika Indonesia. Kemudian itu di bulan Oktober 2008. Kemudian 2009 saya melamar ke Polymedia menjadi dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif. Kemudian kalau tadi Mbak Audrey bertanya, saya mengajar apa? Karena memang ilmu saya adalah di manajemen bisnis, maka di Polymedia ini saya mengajar kewirausahaan. Kewirausahaan, Ya, KWU ya Bu ya? Ya, KWU atau entrepreneurship. Next pertanyaan nih Bu, apa saja sih Bu kesibukan Ibu sehari-hari sebagai Direktur Polymedia? Oke. Kalau direktur Polymedia ya pasti memanage yang ada semua di Polymedia. Artinya sehari-harinya itu saya pasti pertama saya datang ke ruang direktur itu melihat banyak disposisi itu surat-surat masuk yang harus saya disposisi ke bagian-bagian yang harus mengerjakan. Bisa kuadir 1 untuk akademik, bisa kuadir 2 tentang umum ya, misalnya prasarana, kemudian bisa kuadir 3 kalau misalnya berkaitan dengan kemahasiswaan, dan pihak-pihak lain misalnya ada keuangan, kemudian ada juga ke BAKPK dan segala macam. Nah, kemudian setelah itu menandatangani juga surat-surat tugas bagi para sivitas akademika yang mau melakukan kegiatan di luar kampus. Pasti harus ada yang namanya surat tugas karena membawa nama baik Polymedia. Selain itu juga kadang-kadang kami juga mengadakan meeting, baik meeting secara manajerial bersama wadir-wadir ataupun meeting yang merupakan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Misalnya dari BAKPK berarti hubungannya koordinasi dengan wadir 1. Kalau misalnya dengan dari bagian umum berarti koordinasi dengan bagian wadir 2. Jadi itu juga saya kadang-kadang memimpin meeting dalam rangka mengkoordinasi bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang ada di Polymedia. Seperti itu ya Bu, berarti kesehariannya kurang lebih itu. Oke, ada lagi nih Bu pertanyaannya. Apa sih Bu Polymedia Bangga dan apa tujuan atau goalsnya dari Polymedia Bangga? Yang udah kita tahu bahwa ada baliho tuh Bu, di depan ada Polymedia Bangga juga. Boleh dong Bu dijelasin? Boleh. Polymedia Bangga itu adalah sebuah tagline yang saya ciptakan dari perenungan saya pada saat saya mau maju bidding menjadi direktur. Karena pada filosofinya adalah semua orang kepingin Polymedia ini maju. Pasti visi misinya tuh biasanya bahasa-bahasanya tuh adalah bahasa-bahasa menjadi unggul, termuka. Mungkin semua sama, semua yang ingin menjadi direktur semuanya pingin Polymedia ini bagus. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana untuk menjadikan Polymedia ini unggul gitu. Nah, sehingga saya menciptakan Polymedia Bangga. Jadi Bangga itu adalah merupakan kesingkatan. Jadi iya betul, karena itu adalah singkatan dari 5 tahapan yang harus kita lakukan kalau kita mau Polymedia ini menjadi bagus atau unggul. Pertama pastinya menyumbangkan gagasan. Ya, menyumbangkan gagasan. Jadi artinya semua yang ada di Polymedia ini
ini boleh memberikan masukan-masukan atau gagasan-gagasan apapun untuk apa? Yang kedua adalah untuk pengembangan kelembagaan, Bangga. Jadi artinya semua masukan-masukan itu bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, tapi bagaimana lembaga ini menjadi lebih berkembang. Apanya yang berkembang? Bisa kurikulumnya. Apanya yang berkembang? Bisa sarana prasarananya. Apanya yang bisa berkembang? Bisa anak-anaknya. Apa yang berkembang? Bisa SDM-nya, misalnya lecturer atau ke tenaga pendidik lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau lembaganya sudah berkembang, ya, orang-orang di dalamnya itu harus penuh gairah. Jadi yang ketiga adalah bangkit penuh gairah, bangga juga. Jadi gairah itu kayak semangat. Jadi saya kepingin orang-orang yang datang ke sini atau semua sivitas akademika yang ada di Polimedia ini semua tuh dengan semangat. Bangkit, ayo kita bersemangat. Karena kalau misalnya seperti Mbak aja ya, kalau misalnya nggak ada semangatnya kan ngelakuin apa-apa juga nggak bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan. Semua harus ada didasarkan oleh semangat. Semangat itu gairah gitu ya. Gairah untuk menjadikan lembaga ini unggul. Yang keempat adalah harus berkembang sebagai keluarga. Keluarga juga. Jadi saya tuh nggak bisa sendiri karena di sini pada dasarnya tidak ada yang namanya superwoman, nggak ada yang namanya superman. Yang ada siapa? Yang ada adalah super team. Tim siapa? Family of the Polimedia, power of team. Jadi bukan power of Bu Ocha atau power of Mbak Audrey, nggak kayak gitu. Cuman kita tuh bisa menjadi kuat itu kalau kita tuh berkolaborasi dan bersinergi layaknya seorang keluarga. Kalau kita punya keluarga, misalnya ada Mbak Audrey atau kakak Mbak Audrey ada yang bermasalah, kan pasti Mbak Audrey juga merangkul untuk bagaimana cara mencari solusi gitu. Kemudian yang kelima, ngapain kita semua melakukan itu? Pastinya untuk menyumbangkan tenaga untuk kemajuan Indonesia. Karena yang dikeluarkan dari Polimedia ini adalah anak-anak yang nantinya life future-nya itu untuk membuat Indonesia ini bangga. Amin. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kalau yang lain-lainnya itu kan untuk jadi ini, pokoknya semua pasti ujungnya kayak gitu. Cuman gimana cara mewujudkan itu ya seperti tadi. Terima masukan-masukan untuk pengembangan lembaga, penuh gairah, kemudian berkembang sebagai keluarga dan untuk menghasilkan tenaga kerja untuk Indonesia gitu. Bagus banget ya Bu ya filosofinya. Itu soalnya abis sholat tahajud tuh mikirinnya karena itu dari hati gitu ya. Oke Bu. Kita lanjut lagi nih Bu. Ada pertanyaan, goals apa saja yang akan Ibu lakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk kampus kita Polimedia nih Bu? Oke. Dan dalam jangka pendek saya pastinya untuk memperbaiki akademik ya. Karena yang namanya perguruan tinggi negeri itu dapurnya tuh sebenarnya akademik. Di akademik itu ada kurikulum. Kita tahu bersama Mas Menteri itu kan menggembar-gemborkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana mahasiswa-mahasiswa kita itu boleh melakukan kegiatan di luar kampus dan kegiatannya itu dikonversi ke SKS. Apa aja? Ada 8 plus 1, yang 1 ditambahin yaitu bela negara. Jadi kalau Mbak Audrey dan teman-teman itu mau melakukan kewirausahaan, ya udah melakukan 1 semester itu kewirausahaan dan nggak melakukan kuliah-kuliah lainnya. Benar-benar kewirausahaan dari bikin produk, bikin jasa, tawarkan segala macam selama 6 bulan, selama 1 semester. Kemudian yang Mbak lakukan itu nanti dikonversi menjadi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Itu dalam jangka pendek. Kemudian dalam jangka pendek ini juga saya membuat sebuah sistem yang terintegrasi antara jurusan prodi, BAKPK dan keuangan. Karena saya merasa waktu saya masuk ke direktur itu belum ada sistem. Jadi manual semua. Anak-anak mau minta ijazah manual, anak-anak mau satu ujian manual, semuanya serba manual. Di zaman sekarang tuh nggak bisa semua manual. Semua sudah harus digitalisasi dan harus by system integrated gitu. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, pastinya saya kepingin perbaikan sarana dan prasarana.
Ya, lab-lab kita kurang, kita tambahin. Ya, kemudian sarana-sarana mahasiswa-mahasiswa kita untuk berlatih keterampilan, misalnya ada gedung apa namanya untuk teman anak-anak melakukan kegiatan kemahasiswaan, ya, tempat-tempat anak-anak berdiscussion, jadi kayak walking space-nya untuk anak-anak itu ada dan segala macam. Kita tahu kalau misalnya pembangunan sarana prasarana itu kan take time, jadi nggak bisa short time. But the take time, makanya saya di middle time gitu, oke. Kemudian yang long term, ya, yang kedua juga itu yang di middle juga saya pingin mengembangkan SDM kita itu tambah terampil, artinya banyak pelatihan-pelatihan yang diikutin. Kemudian banyak-banyak mungkin pembelajaran atau misalnya lecturer studi lanjut dan segala macam itu yang dalam jangka pendek. Karena kalau lecturernya sudah studi lanjut dan banyak training-training atau workshop-workshop yang diikutin, maka dapat tambah ilmu. Dan diharapkan ilmunya itu bisa di-sharing ke mahasiswa-mahasiswa kita, ya. Dan kita harus tahu juga bahwa Polimedia ini harus bekerja sama industri. Kenapa? Karena nanti pengguna-pengguna lulusan-lulusan kita itu ada industri. Di samping ada mahasiswa-mahasiswa kita yang memang punya passion di entrepreneur. Jadi artinya apa? Saya terus menjalin kerjasama dengan industri baik di dalam maupun di luar negeri. Karena salah satu indikator kinerja utama saya sebagai pimpinan perguruan tinggi adalah bagaimana kita menjalin kerjasama dengan industri sebanyak-banyaknya dan bertaraf internasional. Berarti gitu. Itu industri-industri ke depannya, Bu, ya? Iya, itu jalan tengah. Sekarang kita udah lagi jajakin semuanya. Akreditasi juga kalau bisa internasional seperti itu. Dan jangka panjangnya adalah kali kita tahu bahwa kampus ini kan nggak terlalu lebar ya, luas, tanahnya hanya 18.000 meter persegi, di datanya sih 23.000 ya, tapi saya lihat mungkin terlalu kecil. Kalau orang-orang bisa 5 hektar, 4 hektar, kemudian ada banyak fasilitas yang bisa diberikan ke mahasiswa, saya rasa jangka panjangnya mungkin kita akan saya lagi mencoba lobby ya ke pemerintah DKI atau segala untuk dapat tanah sehingga nanti ada kampus 2 gitu. Kemudian mungkin teknik grafika ada di sana, di sini khusus yang yang non rekayasa gitu, yang rekayasa ya. Yang non rekayasa yang kayak multimedia, digital dan segala macam. Sedangkan yang teknik grafika kan yang memang perlu banyak-banyak mesin dan segala macam itu di misalnya gitu. Kemudian juga saya punya melanjutkan dari pimpinan-pimpinan yang dulu Polimedia pengen mau bikin twin building gitu ya, supaya bisa memberikan fasilitas yang lebih baik untuk anak-anak. Itu jangka panjang sih. Oke, itu jangka pendek, menengah dan panjangnya mungkin ya, Bu. Semoga lancar. Amin. Menjajahinya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Ada flyer atau banner tentang membahas korupsi berjudul Zona Integritas Bebas Korupsi. Bagaimana cara atau langkah yang Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut sih, Bu? Oke. Memang kalau kita itu lagi ke tahapan itu. Jadi memang kita kepingin Polimedia ini menjadi ZIWBK. What the meaning about ZIWBK? Itu adalah zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi memang wilayah Polimedia ini tidak diperbolehkan untuk korupsi atau melakukan pungutan-pungutan liar apapun. Nah, untuk mencapai itu tentunya kita harus bentuk tim, yaitu yang namanya tim ZIWBK. Di situ tuh ada beberapa divisi atau divisi lah ya, yang menangani satu tata kelolanya, kedua agen perubahannya siapa, misalnya ya. Ketiga, accountability keuangannya. Nah, di situ dari pertama kalau Mbak Audrey tanya gimana caranya, pertama bentuk tim. Kedua, selalu tim-tim tersebut selalu melakukan koordinasi dengan kementerian dan secara internal juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyiarkan bahwa kita akan mau menuju ke zona integritas dan WBK. Seperti itu ya. Dan kita juga sekarang udah bikin tibon ya, itu untuk tibon tersebut untuk di-share ke semua sivitas akademika bahwa kita mensukseskan ZIWBK tersebut. Nah, ada di Instagram saya juga, mungkin di websitenya Polimedia juga ada itu, bahwa kita memang lagi menuju ke situ.
Oke, gitu. Ibu Instagram Ibu boleh banget nih kalau emang teman-teman mau cek, boleh dong Bu Instagram Oke, Ibu. Instagram saya, nama saya sih sebenarnya Tipri Rose Kartika, Tango India, Papa Romeo India, Wow, Romeo Oscar Sierra Echo, Kartika biasa. Biasanya bagus namanya aneh banget soalnya teman-teman. Tiprinya gitu kan, jadi Tipri Rose Kartika Instagramnya itu. Oke, buat teman-teman dari situ juga ada informasi-informasi mungkin ya Bu Iya, ya. iya, di situ aktivitas-aktivitas saya yang saya lakukan sama ini. Jadi misalnya Mbak Audrey follow, Yap. nah itu nanti bisa tahu apa kegiatan saya di setiap harinya. Gitu. Oke. Karena di situ benar kegiatan-kegiatan saya yang berkaitan dengan polimedia semuanya hubungannya, karena memang sebagai apa ya, supaya yang mengikuti saya itu tahu sebenarnya apa yang sedang saya lakukan Iya, untuk Bu. polimedia ini, seperti itu. Oke, lanjut nih Bu, ada pertanyaan. Bagaimana tanggapan Ibu tentang perkembangan industri kreatif di tengah-tengah masa pandemik saat ini, Bu? Sebenarnya kan kalau pandemi itu kan force major ya, artinya semua, namanya juga pandemi, semua merasakannya, dunia pun juga merasakan. Tapi sebenarnya adalah di tengah-tengah pandemi itu sebenarnya kita kreativitas itu justru diasah atau justru diberikan tempat untuk ayo kita selalu berkreatif. Artinya nggak ada excuse karena ini pandemi terus kita nggak bisa berkreatif, tidak. Tetapi kreativitas itu kan asalnya dari sini nih. Yap, Bu. Mungkin kalau yang lainnya activity dan segala macam itu bisa terbatasi oleh adanya pandemi karena kita nggak boleh keluar rumah segala macam. Tapi kalau dari sini nggak ada constraint about itu. Karena kita bisa melakukan pingin apa, kita bisa lakukan itu, menuangkannya dalam media apapun, dan itu bisa dilakukan di everywhere. Jadi no excuse about karena pandemi terus kita jadi nggak kreatif, enggak. Jadi artinya ini merupakan sebuah peluang bahwa menunjukkan bahwa kreativitas itu nggak mati walau ada pandemi. Gitu, seperti gitu. itu. Jadi nggak ada batasan kalau kreativitas kita untuk mengasahnya ya Bu ya. Iya, lagian juga kita berbicara tentang kreativitas. Kreativitas itu memang sudah diramalkan atau bukan sudah diprediksi bahwa itu menjadi next future ekonomi kita. Jadi future ekonomi kita bukan berasal dari minyak, bukan berdasarkan dari retail, tapi berdasarkan dari kreativitas. Gitu. Oke Bu, lanjut. Apa sih Bu menurut Ibu yang dimaksud pendidikan vokasi terkhususnya di bidang industri kreatif, dan bagaimana prospek kerja setelah lulusnya Bu dari industri kampus industri kreatif Bu? Jadi kalau kita berbicara tentang politeknik ya, politeknik itu apa sih yang membedakan dengan universitas? Biasanya kalau universitas itu disebutkan dengan perguruan tinggi akademik. Kalau politeknik atau sekolah vokasi itu adalah basisnya adalah vocational. Kalau kita berbicara tentang vocational education, adalah kita memberikan pendidikan yang basisnya adalah keterampilan lebih banyak. Jadi kalau di akademik itu theoretical, konsep yang lebih banyak. Jadi 60-40, 60-nya adalah teori, 40-nya adalah keterampilan. Kita dibalik. Kalau kita 60-nya adalah keterampilan, 40-nya adalah theoretical. Jadi lebih banyak ke keterampilan. Jadi artinya kita nanti menciptakan tenaga-tenaga yang terampil di bidangnya, unggul. Kenapa? Artinya kalau misalnya Mbak Audrey broadcasting, berarti kita nanti Mbak Audrey keluar misalnya di Polimedia itu menjadi tenaga-tenaga terampil di bidang broadcast, gitu. Ilmunya tahu, tapi lebih terampil karena ilmu kalau misalnya di Mbak Audrey di Politeknik tuh bukan diajarin ilmu lebih banyak kan, maksudnya teoritiknya nggak banyak, tapi langsung menjalankan. Kemudian memang basis metode pendidikan kita adalah menggunakan PBL, project based learning. Jadi langsung nih seperti ini. Langsung ini kan sebenarnya project based learning, artinya misalnya dapat podcast kayak gini yang jalanin segala macam. Jadi bukan podcast adalah gitu-gitu. Terus membayangkan itu nggak kayak gitu tuh. Langsung turun terjun. Oh gimana mau bikin suatu siaran yang podcast yang live atau gimana gitu, seperti itu. Gitu. Jadi vocational yang seperti itu, jadi lebih banyak mengasah keterampilan dibanding theoretical. Sehingga nanti ujung-ujungnya menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil. Gitu. Oke, lanjut ya Bu. Bagaimana proses pembelajaran di kampus Politeknik yang julukannya kampus kreatif sih Bu? Pembelajarannya? Tadi pembelajarannya
itu tuh kita tuh sebenarnya pembelajaran kita itu basisnya tuh adalah tadi yang saya bilang project based learning. Jadi anak-anak yang kuliner, misalnya art kuliner kita punya, misalnya tadi ada pertanyaan Mbak berbicara itu, misalnya jangan art kuliner, misalnya broadcast dulu deh. Broadcast. Nah, gimana anak-anak ini bisa menghasilkan sebuah produk siaran yang memang sesuai dengan customernya. Terus dapat project dari customer untuk bikin suatu siaran. Misalnya dari sisi siaran yang edukatif, siaran yang menghibur, kan beda-beda tuh. Beda-beda Ibu. Nah, cara ngambilnya, cara itunya juga beda-beda kan. Cara apa yang mengemasnya, ya setup mengemasnya itu kan juga beda-beda. Nah, Mbak langsung seperti menjalankan seperti itu. Misalnya membuat siaran dari kemarin saya coba nguji gitu, broadcasting, bikin film dokumenter tentang pengepul sampah di Kembang tempat buang sampah tuh. Nah itu Bantar Gebang. Nah itu kan kehidupan dia di sana, kemudian gimana. Nah itu kan perlu keterampilan karena syuting sini segala macam. Nah itu dia project seperti itu, project iklan misalnya, prodi iklan juga kayak gitu. Dia merasa melihat dia udah tahu ilmunya teoretikal dengan dasar iklan. Kayaknya kalau kayak gini nih iklannya itu kurang oke dari sisi tagline-nya atau dari sisi bintang iklannya atau dari sisi kata-katanya. Karena segmentasinya tuh terlalu muda, nggak ngerti tuh kalau dikasih tahu kata-kata yang atau nggak masuk tuh kata-kata yang terlalu tinggi atau kata-kata yang terlalu formal misalnya gitu. Nah langsung bikin, kalau dirasa misalnya produk brand tertentu kayaknya iklannya kurang oke, ya dia perbaiki langsung, ya. Yes, jadi seperti itu. Jadi bentuk pembelajaran itu langsung applied. Jadi applied aja, jadi penerapan, bukan by theoretical gitu. Jadi langsung. Lanjut Ibu. Nah ini mungkin untuk teman-teman maba atau teman-teman mahasiswa aktif juga nih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita serius atau mencintai program studi yang telah kita pilih nih Bu? Tips and triknya coba Bu. Gini, kan sebenarnya kan life itu is a choice ya. Hidup itu pilihan. Dan kalau kita sudah memilih, memang sewajarnya dan seharusnya kita harus jalanin itu. Dimana saya bicara sama siapapun, saya bilang kita tuh 4D sebenarnya hidup, prinsip hidupnya. D yang pertama itu adalah diniati dengan baik. Kalau mahasiswa baru, niatnya apa? Masuk ke Polimedia dengan prodi tertentu. Misalnya, niatnya apa? Gitu. Misalnya niatnya untuk nanti menjadi membahagiakan orang tua, kemudian bisa bantu keluarga, kemudian jadi individu yang terampil di bidang broadcast. Kalau misalnya megang prodi, misalnya prodinya broadcast, misalnya itu satu diniatin. Yang kedua adalah dijalankan sungguh-sungguh. Kalau cuma niat tanpa jalan sungguh, ya sama seperti Mbak tadi. Pertanyaannya gimana nih supaya menjalankan? Ya kalau udah niat jalanin sungguh-sungguh. Gitu. Yang ketiga dinikmatin aja prosesnya. yang ketiga adalah dinikmatin prosesnya. Karena kalau kita menjalankan itu kan kadang-kadang nih ya, misalnya Mbak aku udah ngambil broadcast sesuai dengan niatku, ingin membantu orang tua, ingin jadi individu yang ahli di bidang broadcast, terus dijalani sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang ada malesnya dateng, ada ajakan aja. Misalnya ada aja kayak gitu kan, bujukan bukan segala macam-macam. Ngapain ngambil broadcastnya? Ya dinikmatin aja prosesnya. Kalau tadi Mbak niatnya sudah bener kayak gitu, nggak akan terganggu dengan itu. Ya, benar. Nah, yang keempat baru disyukurin apapun hasilnya. Jadi semua depend the niat. Anything, your activity in life itu depend on niat. Jadi kalau niatnya udah nggak benar, pasti nggak jalanin juga nggak benar. Hasilnya pun apalagi gitu. Nah kalau kita sudah niatin sudah benar, kemudian jalanin sungguh-sungguh, dinikmati saja prosesnya dan disyukurin apapun hasilnya, udah aman aja. Kayak gitu. Nah, berarti buat teman-teman yang nonton nih, niatnya dulu nih ya Bu. Iya, niatnya memang mau ngapain masuk Polimedia. Nah, gitu. Jadi harus baik dulu niatnya. Kalau di sini anak-anak baik semua kan? Baik gitu. Semua, amin Bu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kapan jadwal perkuliahan dimulai dan apakah akan offline atau online kembali? Oke. Kita kan melihatin situasi dan kondisi ya. Kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang, memang belum ada kebijakan atau belum ada himbauan dari kementerian bahwa kita harus offline, ya. Harus online, ya. Jadi kemarin waktu rapat terakhir, saya memutuskan untuk pembelajaran semester ganjil ini adalah offline.
Jadi bertemu luring langsung ya dengan protap gitu ya. Karena situasi dan kondisi kan belum clear ya, belum clear memang bebas dari COVID. Tapi saya merasa bahwa apalagi ini adalah dunia pendidikan yang basisnya adalah keterampilan, anak-anak harus do something. Ini nggak bisa punya keterbatasan kalau semua dijalankan dengan online. Kemudian perkuliahan semester ganjil itu rencananya ada tanggal 5 September 2022. Jadi udah sebentar lagi nih semua prodi-prodi lagi menyiapkan mata kuliah untuk semester-semester berikut dosen-dosennya. Dan saya minta 2 minggu sebelum perkuliahan harus sudah ready. Persiapkan diri juga ya Bu ya. Iya gitu. Tuh, untuk bawa-bawa banyak banget nih Bu yang nanya kan, offline atau online nih Kak. Itu nih teman-teman persiapkan diri. Oke. Sekarang sih rencananya masih offline. Masih kumpul barengan teman dengan protap yang ketat gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu selanjutnya. Kalau mulai offline, bagaimana kesiapan kampus melakukan pembelajaran tatap muka 100%? Oke. Tentunya saja kami di Polimedia ini satu harus mengatur yang namanya kelas. Tapi yang harus diingat adalah kelas itu bukan berarti semua orang melakukan atau mahasiswa melakukan semua aktivitas di dalam kelas. Kadang-kadang aktivitas kita sebagai dosen itu sebenarnya sebagai pendamping, coach aja. Jadi bukan menggurui, tapi coach. Artinya kalau coach, anak-anak di coaching mendampingi itu bisa di mana saja. Mungkin yang di semester 1 dan semester 2 bisa di dalam kelas karena dia mungkin masih theoretical. Tapi setelah applied dari theoretical tersebut, mereka udah do something itu bisa di luar. Kemudian nanti pas coachnya ketemu dosennya di mana? Bisa di taman, di depan, bisa di perpustakaan, bisa di depan di lobi. Nah, nanti saya juga pengen ada space-space yang dimana anak-anak bisa tempat discussion tadi seperti itu. Jadi persiapan yang itu. Kedua adalah kita sudah memfasilitasi kemarin booster ya, vaksinasi booster. Artinya semua sivitas akademika di Polimedia, karyawan, dosen maupun tenaga pendidik itu sudah divaksin 3. Kemudian yang ketiga adalah kita juga memfasilitasi dengan tanda bebas itu loh, maksudnya udah aman, udah vaksin atau enggak gitu, seperti itu yang kayak kalau masuk di mal-mal tuh loh, peduli lindungi seperti itu. Ya itu. Kemudian kita secara teratur, regularly itu memang kita disinfektan ruang-ruang yang akan digunakan gitu selama ini. Gitu ya, iya, karena itu memang rutin sekarang sih kayaknya tuh dari umum waktu itu ada permintaan disinfektan ya, mensemprot semua ruangan yang ada di Polimedia, baik di ruang mengajar maupun ruang bekerja gitu, lab juga seperti itu. Semoga lancar pembelajaran tatap mukanya. Biar semuanya juga. Mbak Uri kepingin juga kan belajar secara offline? Mau. Ibu, soalnya ada praktik juga kan Ibu. Iya kan, soalnya kan susah kalau misalnya praktik cuman online aja kan. Dan beda rasanya sih. Apalagi kalau udah pegang mesin gitu kan. Iya kan, beda rasanya kalau misalnya cuman ketemu online dengan ketemu langsung kan, enaknya langsung ya, bisa melihat. Bisa enak lah seperti itu ya, discussionnya juga lebih hidup gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya nih Bu, apa harapan Ibu untuk Polimedia ke depannya Bu? Saya kepingin tadi Polimedia itu menjadi sorotan publik gitu, sorotan publik. So Polimedia itu bukan jadi second liner, tapi orang tuh menggebu-gebu untuk ke Polimedia gitu loh. So kalau kita mau dilihat, berarti kan artinya harus ada prestasi-prestasi yang kita buat gitu loh, prestasi baik dari mahasiswanya, prestasi dari sisi dosen-dosennya juga, prestasi dari memang sarana prasarananya. Karena orang tertarik ke Polimedia itu something tuh pasti ada kan depannya, apakah akreditasinya bagus, kurikulumnya bagus, prestasi mahasiswanya itu dilihat di nasional maupun internasional, kemudian sarana prasarana juga memadai dan segala macam. Jadi kalau Mbak Uri ditanya apa harapannya, saya pingin Polimedia itu menjadi sorotan di mata nasional dan dunia. Gimana itu ya, mari sama-sama kita bangun bersama itu bahwa kita bisa, tidak ada yang tidak bisa. Toh pemerintahan kita aja mau pindahin negara kita ke Kalimantan aja bisa. Kenapa kita Polimedia yang hanya di serengseng sawah ini untuk maju nggak bisa? Pasti bisa kalau kita berkolaborasi dan bersinergi gitu.
Mungkin ini lanjutan pertanyaan yang tadi Ibu jawab untuk yang berprestasi. Nah, menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu dengan mahasiswa Polimedia yang berprestasi yang mengharumkan nama Polimedia nih, Bu? Ya pastinya kita tuh mengapresiasi itu. Jadi setiap mahasiswa-mahasiswa punya prestasi itu nanti akan didata oleh Wadir 3 karena dia bidang kemahasiswaan. Kemudian saya bilang bahwa kita harus mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengharumkan. Misalnya apresiasi dalam bentuk hadiah, kemudian bisa juga dalam bentuk dia mungkin diberikan kalau dia ada training apapun kita bayarin gitu. Atau mungkin biasanya sih yang kemarin-kemarin kita berikan hadiah. Jadi sesuai dengan prestasinya. Kalau misalnya dia juara 1, dia dapat hadiah apa? Untuk kita aja. Kemudian hadiahnya itu bisa berupa uang tunai apapun barang. Misalnya waktu itu pernah eksternal hard disk. Kemudian pernah waktu itu juga handphone. Ya pokoknya kebutuhannya mereka apa gitu. Mungkin dari hadiah-hadiah itu teman-teman juga berlomba-lomba untuk menjadi juara. Dan itu kan menang sebenarnya ya, Bu? sama mahasiswa kan juga portofolionya loh. Iya, Sudah portofolionya. bisa menang misalnya dalam tingkat nasional maupun internasional. Jadi sebenarnya sih win-win solution antara mahasiswanya dengan lembaganya. Mahasiswanya menambah portofolio dan pengalaman dari mahasiswa itu berkompetisi tingkat nasional dan internasional. Lembaganya juga senang. Kenapa? Karena mengharumkan nama lembaga dan artinya pemeringkatan kelembagaannya karena prestasi-prestasi mahasiswa itu jadi lebih tinggi. Gitu. Karena pemeringkatan lembaga ini bagus atau enggak tuh dilihat dari prestasinya bukan keburukannya. Prestasi dari macam-macam, dari prestasi mahasiswa tingkat nasional internasional, prestasi dosen-dosen melakukan research dan pengabdian masyarakat tingkat nasional dan internasional. Jadi coba kita bikin Polimedia Bangga ini dengan menghadirkan prestasi-prestasi yang bisa kita banggakan gitu. Semangat buat kalian semua. Oke. Selanjutnya nih, Bu. Hal yang menarik di Polimedia yaitu ada jurusan pariwisata nih, Bu. Tujuan adanya jurusan pariwisata yang notabene-nya kampus di bidang industri kreatif itu apa sih, Bu? Oke. Jadi gini, kita kan punya fasilitas yang namanya Wisma dulu, sekarang namanya The Hotel. The Hotel. Jadi kalau The Hotel ini itu hanya menjadi sebuah bangunan saja, kenapa nggak kita buat kebermanfaatannya menjadi sebuah ruang praktek mahasiswa? Sehingga dalam waktu itu karena kita sama aja kayak Mbak, kita punya kain perca-perca kain, dia akan menjadi cepat perca-perca kain kalau dia nggak diolah. Sama kalau misalnya The Hotel itu ada bangunan bentuknya adalah The Hotel kamar-kamar kayak itu, ya kalau nggak diolah dia akan menjadi bangunan tua gitu kan seperti itu. Sehingga waktu itu direktur yang dulu mengatakan oke, kalau kayak gini kita jadikan aja The Hotel ini sebagai media untuk pembelajaran mahasiswa. Terus apa yang bisa correlated program studinya? Yaitu pariwisata dari situ ada perhotelan dan kuliner. Nah kalau ditanya adalah kreatif nggak sih? Kalau dihubung-hubungkan kreatif, kenapa? Karena yang namanya kreativitas itu bisa dari macam-macam. Misalnya kalau bicara dengan art kuliner, apa kreatifnya? Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dari kuliner itu. Kemarin saya nguji TA, gimana tuh samyang itu dikolaborasikan dengan wortel dan bayam sehingga menjadi bentuk mie yang sehat, yang lebih banyak vegetable-nya seperti itu. Kemudian waktu itu bikin cake ya, biasanya orang cake dari tepung terigu atau tepung kentang, dia tuh waktu itu dari tepung ubi kayu misalnya kayak gitu. Jadi kreativitas itu yang bisa membuat mahasiswa kita maju, sehingga waktu itu dibukalah jurusan pariwisata yang memang di dalamnya ada manajemen perhotelan. Gimana sih memanage perhotelan? Tentunya saja kalau hotel ini dikenal orang atau hotel itu manage hotel itu Mbak Audrey misalnya mau hotel, ya ingat apanya gitu? Apakah memang bangunannya bagus? Kayaknya kita enggak, karena bangunan biasa-biasa aja. Berarti ada servisnya yang bagus. Kan gitu. Yep. Nah itu belajar di manajemen perhotelan karena kita punya hotel itu. Yang dari sisi kuliner, kalau jurusan pariwisata kan ada art kuliner. Gimana sih kita kan tahu budaya kita banyak. Kemudian makanan di antar daerah itu juga banyak dong. Beragam kan. Terus gimana? Sekarang kenapa kita pada makan makanan luar misalnya? Ada sushi, kemudian ada ya Korean tomoyaki atau apa segala macam. Kenapa nggak dari Indonesia? Misalnya tempe dibuat apa? Misalnya gitu. Lagi. Tempe tuh nggak ada di luar, ada mahal banget karena semua dari sini gitu. Lebih mahal dari croissant, tau gak? Croissant tuh yang kayak kawang itu. Tahu Ibu. Nah, lebih enak tempe kalau menurut saya gitu. Nah, itu kan harus ada orang-orang yang berpikir kreatif. Gimana nih ciptain
kuliner yang misalnya asli Indonesia, tapi dia itu beda dari yang Yang lainnya. biasanya. Kan seperti itu. Menurut saya sih kreativitas juga. Jadi kalau misalnya dibilang industri kreatif bukan hanya semata-mata hanya digitalisasi, enggak. Saya bilang ya manajemen perhotelan bisa kreatif kalau kita bisa mampu bagaimana memanage hotel yang berbeda daripada yang lainnya. Art kuliner namanya juga seni. Seni pasti hubungannya dengan kreativitas. Kreatif. Yes, gitu dia. Jadi pasti ada hubungannya ya Bu ya. Iya. Nggak usah bertanya-tanya lagi nih teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan. Bagaimana tanggapan Ibu tidak meratanya D3 dan D4 di kampus kita? Nah, salah satu contohnya, prodi penerbitan terkait isu belum D4 dan ada salah satu prodi D4 yang tetap bisa memilih D3 Bu. Gitu. Begini. Semuanya waktu Politeknik ini berdiri, semuanya D3, diploma 3. Why? Kalau ditanya dengan industri itu lebih seneng ya. Dapat lulusan-lulusan yang cepat kerja. Gitu. Jadi yang kalau 3 tahun kan, kalau D3 kan 3 tahun. Kalau D4 kan 4 tahun. 4 tahun. Berarti artinya cepat kerja yang D3 kan? Iya. Itu satu. Jadi kalau kita lihat itu depend dari industri yang mau dituju apa. Kadang-kadang ada industri-industri yang memang cukup perlu orang-orang yang terampil aja. Kalau terampil itu adalah setara D3. Tapi kadang-kadang ada industri yang perlu mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan mahasiswa yang ahli. Yang ahli baru D4. Tinggal life is a choice lagi. Jadi kadang-kadang misalnya kalau ditanya penerbitan, kenapa dia selalu D3 tidak D4 gitu ya misalnya. Ya industrinya masih membutuhkan hanya D3 aja. Yang terampil ngedit, terampil bikin kreasi tulisan dan segalanya. Belum yang ahlinya, no. Nggak perlu yang bikin novel kan kreatif kan. Nggak perlu yang ahli di situ, belum. Mungkin next gitu. Contoh, broadcast misalnya. Broadcast, mungkin di industri itu butuh orang-orang yang terampil di broadcast. Dia akan menjadi ahli kalau dia learning by doing. Udah lulus nih, udah tahu ilmunya, udah sering praktek. Kemudian dia langsung terjun ke industri. Kemudian dia akan menjadi ahli karena tingkat pengalamannya. Seperti itu. Jadi belajar sambil. Iya, jadi memang kalau ditanya kenapa nggak semua di D4 kan? Karena memang masih ada pasarnya dan masih ada peminatnya yang D3. Dan kalau Mbak bertanya dengan industri lebih senang D3 daripada D4. Gitu. Jadi depend kebutuhan. Sama Mbak mau terusin atau mau langsung kerja. Bagusnya sih langsung terusin Bu. Bagusnya kan tergantung dari pilihan aja. Kita mau jadi apa? Kalau kita mau jadi terampil ya cukup D3. Kalau kita mau jadi ahli, dianggap ahli, ya D4. Gitu. Jadi yang berita-berita tentang D3 dan D4 itu pilihan pastinya teman-teman. Oh iya, pilihan. Dan sekali lagi ya, life is a choice. Oke. Selanjutnya nih ya Bu ya. Apa alasan Ibu yakin menjadikan Polimedia bisa maju? Kan tadi kita harus berdasarkan niat kita. Polimedia itu bergerak di bidang industri kreatif dan saya bilang industri kreatif itu adalah future ekonominya, next future ekonominya, gitu. Jadi artinya industri kreatif itu masih butuh banyak orang-orang yang kreatif, yaitu kalian. Karena industri kreatif itu nggak akan mungkin mati. Iya. Karena selama kita hidup, karena dia ada di sini. Di otak kita. Dia di otak kita. Ya, tapi kalau yang lain kalau tergantung dari alam dia bisa habis. Tapi kalau kita sebelum kita mati ya kreativitas tuh ada aja. Kayaknya desain ini kurang nih, misalnya desain grafis. Kayaknya kurang desainnya. Kayaknya gini nih. Desainnya kayak gini. Ya udah hidup terus di dalam pikiran kita. Jadi nggak pernah mati dia. Jadi saya sangat yakin bahwa lembaga ini bisa maju. Amin. Karena kalian-kalian. Ya, kalian-kalian yang ada di situ yang tidak berhenti untuk berpikir kreatif. Seperti itu. Kemudian dengan saya di sini juga saya akan mencoba mensupport sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian saya juga nanti akan setiap kali memantau kurikulum yang diberikan ke mahasiswa yang memang related dengan industri yang dibutuhkan oleh industri sehingga mahasiswa-mahasiswa kita diajarkan yang memang kompetensinya memang benar-benar dibutuhkan industri. Berarti kita bikin kurikulumnya harus bersama industri supaya kita nggak yang diajarin apa, industri butuhnya apa sehingga ada gap nih antara dunia pendidikan dengan dunia industri. So, kurikulum yang kita bikin harus kerjasama sama industri approve terhadap kurikulum kita, so baru jalankan. Sehingga selama anak-anak menjalankan kurikulum mata kuliah ini
ujung-ujungnya adalah pasti menghasilkan kompetensi yang memang diinginkan oleh industri gitu. Nah itu dia tuh untuk buat teman-teman yang kreatif. Mm-mm. Lanjut ya Bu ya. Ibu bagaimana sih tanggapan Ibu tentang Polimedia yang belum ada UKT golongannya? UKT golongan ada, jadi kita ada sampai 7 dan itu disosialisasikan. Jadi kalau kita tuh bukan ngomongnya UKT golongan, golongan itu jadi pengurangan UKT kalau di kita. UKT. Jadi mulai dari level 1 sampai level 7. Nah itu sudah diumumkan nih kalau misalnya berkeberatan bisa mengajukan pengurangan UKT. Dan itu ada tim verifikasinya. Dia bisa masuk UKT 1 sebesar 500.000 atau UKT 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan kalau yang 3 dan 4 itu di UKT di KIPKA ya yang dibiayai oleh pemerintah itu. Tapi yang lainnya ada 1, 2, 4, 6, 5, 6 tuh ada. 1, 2, 5, 6, 7 gitu. Ada. Cuman memang tidak semuanya karena ada kuota-kuota yang kita berikan. Misalnya UKT 1 hanya berapa persen. Kemudian UKT 2 hanya berapa persen seperti itu. Gitu. Untuk teman-teman yang nanyain golongan UKT dari kemarin-kemarin udah jawab nih sama Bu Ocha. Lanjut ya Bu, kalau boleh kasih tahu ada pembangunan apa aja dan perkembangannya bagaimana sih Bu di kampus Polimedia? Pembangunan yang berkaitan dengan mahasiswa, kita lagi bangun Pusdiwa tuh. Ya beside-nya klinik kita itu ada pusat kegiatan mahasiswa. Insya Allah tanggal 16 September sudah selesai dan mudah-mudahan nanti di Dies Natalis kita yang Oktober kemarin itu. Tadi saya bilang kan revitalisasinya Oktober 2008 kan. Jadi hari ulang tahun lah berdirinya Polimedia. Itu Oktober itu kita resmikan. Insya Allah nanti kalau berkenan Ibu Dirjen atau sekalipun mungkin Bu Sekjen atau bisa Mas Menteri kalau misalnya berkenan hadir bisa meresmikan Pusgiwa kita. Kemudian setelah itu juga pembangunan lainnya paling perapian aja, ada batas-batas kita dengan UI, pagar gitu ya, seperti itu. Kemudian kita juga lagi mau merancang TEFA, Teaching Factory-nya, teknik packaging. Jadi pasti nanti ada pembangunan tempat-tempat mesin dan segala macam, mungkin 1-2 bulan ke depan lah seperti itu. Itu berarti bangunan-bangunan yang sedang berjalan di Polimedia ini ya Bu ya? Iya, jadi ada Pusgiwa, kemudian ada perapian pagar-pagar pembatas seperti itu, sama nanti gudang-gudang untuk penyimpanan TEFA itu. Oke, gitu teman-teman. Oke, ini mungkin terakhir Ibu. Oke. Boleh dong kasih 3 kata buat Polimedia? Polimedia bisa menjadi bangga. Polimedia bisa menjadi bangga. Oke. Ibu, mungkin pertanyaan kita cukup sekian. Terima kasih banyak udah mau hadir di e-Advocation BEM Polimedia. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lagi nonton ini, Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan salam hangat dari kami Polimedia. Terima kasih semuanya. Dadah.